Mati nanti sinyal wifi ya Pak. Bunyi situ Pak. Sinyal internetnya. Sinyal internetnya. Sinyal internet mati nanti. Salam. Oh. Udah pesawat sana. Masuk bunyi. Bisa dimulai? Masih ada yang ditunggu. Masuk. Masih udah. Udah. Bisa dimulai Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah. Ya, seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan fikih, bukan fikih apa? Tauhid, maaf. Tauhid dan akidah. Nah, kita belajar tauhid dan akidah menggunakan kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita akan masih menyinggung babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Bab termasuk syirik menggunakan kalung, benang dan semacamnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Termasuk syirik menggunakan kalung, benang dan semacamnya. Semacamnya berarti apa saja? Cincin dan semacamnya. Tapi dengan syarat untuk menolak bala, menolak bencana, penyakit dan semacamnya, atau menolaknya, untuk menghilangkan atau menolaknya. Jadi kalau misalkan memakai kalung bukan untuk menolak bala, tentu saja itu diperbolehkan bagi kaum wanita. Adapun pria jangan ya, jangan menggunakan kalung. Begitu juga kalau seorang misalkan menggunakan cincin, tapi bukan untuk menolak penyakit, menolak sial, boleh tidak? Boleh bagi kaum pria, asal jangan menggunakan emas, ya, perak boleh. Nah ini pembahasan kita ya. Jadi termasuk syirik menggunakan gelang, kalung, benang dan semacamnya untuk menolak bala, untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Kita sudah membahas dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Yang pertama dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, yang artinya langsung saja, katakanlah wahai Rasul, kabarkanlah kepadaku apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah menghendaki bencana menimpa diriku, jika Allah hendak memberikan bahaya kepadaku, apakah mereka bisa menghilangkan bahaya itu? Ya, ini Rasul disuruh bertanya kepada orang-orang musyrik ya. Jadi kalau misalkan Allah menghendaki bencana menimpa Rasul, apakah berhala-berhala mereka bisa menolak bencana tersebut? Jawabannya apa? Tidak. Nah, kalau berhala saja tidak bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat, maka begitu pula kalung, gelang, cincin dan semacamnya. Ini maksud penulis ya, menyebutkan ayat itu dalam bab termasuk syirik memakai kalung, gelang dan semacamnya. Ini dalil pertama. Dalil kedua itu kabar dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi SAW menyaksikan seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Maka Nabi pun bertanya, mahadihi, apa ini? Gelang apa ini? Maka orang tersebut menjawab, minal wahinah. Gelang ini untuk mengobati kelemahan. Maksudnya untuk mengobati penyakit. Ya, maka Nabi bersabda, inzi'ha, copotlah gelang itu. Karena fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang tersebut hanya menambah kelemahanmu. Tadi orang tersebut memakai gelang untuk
menghilangkan apa? Kelemahan. Namun kata Nabi justru gelang itu menambah kelemahan. Ya. Itu di dunia. Kalau di akhirat, fa inna kalau mitta wahya alaik ma aflahta abadan. Karena sungguhnya jika engkau mati dalam keadaan gelang tersebut masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya apa kalau tidak beruntung selama-lamanya? Neraka tempatnya kan? Ya, ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad bisa dipakai. La ba'sa bih. Lalu diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Uqbah bin Amir secara marfu' sampai kepada Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah sekali lagi ini sejenis kalung, sesuatu yang dikalungkan ke leher anak untuk melindungi dari ain, pengaruh pandangan mata ya. Ya, ini di zaman jahiliyah dan sebenarnya bukan untuk ain saja, kadang untuk menolak pengaruh jin, menolak sihir dan semacamnya. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Orang memakai tamimah tujuannya apa? Menolak bahaya kan? Tapi kata Nabi, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dia tadinya ingin bahaya tertolak dari dirinya, namun keinginannya dia itu tidak akan terwujud. Justru bahaya akan menimpa dirinya. Ya. Lalu kata Nabi, "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Dan siapa yang menggantungkan wada'ah sama seperti tamimah, yaitu sesuatu yang berbentuk dari kerang, lalu dikalungkan juga ke leher anak dan semacamnya. Tujuannya untuk melindungi dari ain, penyakit karena pandangan mata atau sihir dan semacamnya. Nah, kata Nabi, siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Allah tidak akan membiarkan dirinya tenang. Artinya apa? Dia akan gelisah, cemas, resah dan gelisah. Nah, ini balasan bagi orang yang berbuat syirik ya. Keinginannya tidak terkabulkan, hidupnya tidak akan tenang. Wa fi riwayah, dan sebutkan riwayat lain yaitu riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat dan semacamnya, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Sungguh ia telah menyekutukan Allah. Nah, ini peringatan bagi siapapun orang yang mengaku muslim, jangan sampai dia menggantungkan tamimah. Ya. Ini yang lalu yang terakhir yang disebutkan oleh penulis, Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun al-humma, bahwasanya Hudzaifah menyaksikan seseorang di tangannya ada benang minal humma, untuk mengobati demam. Dia di tangannya ada benang, tujuannya untuk mengobati demam. Kira-kira nyambung tidak? Demam dengan benang. Hah? Iya, tidak nyambung kan? Salam. Ya, jadi ini, jadi Hudzaifah menyaksikan ada seseorang di tangannya ada benang untuk mengobati demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun mencopot benang tersebut. Bayangkan, lihat di sini ada benang, cabut. Wa tala qaulahu, lalu Hudzaifah membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukannya. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukannya. Artinya imannya bercampur dengan syirik. Nah, Hudzaifah membacakan ayat ini untuk masalah apa? Memakai. Berarti memakai benang hukumnya syirik, haram ya. Dalam riwayat lain dari kitab As-Sunnah bahwasanya Hudzaifah mengunjungi seseorang, entah orangnya sama atau beda. Sama juga, dia nyaksikan di tangannya ada seperti itu. Maka Hudzaifah nanya, "Ini apa ini?" Nah, dia jawab juga, "Sama, ini untuk mengobati
demam, penyakit. Maka kata Hudzaifah, "Lau mitta wa hiya 'alaik ma shallaitu 'alaik." Seandainya engkau mati dalam keadaan benda tersebut masih ada pada dirimu, maka aku tidak akan menyolatimu. Tidak akan menyolatkan jenazahmu. Nah, ini sikap tegas seorang sahabat Nabi. Artinya kemungkaran harus diingkari, apalagi kemungkaran yang paling parah yaitu syirik. Ya, jadi nggak ada biarkanlah ini budaya. kearifan lokal atau apa istilahnya. Janganlah budaya, udah ada istiadat. Enggak. Kalau itu syirik, tegas ya. Jadi adat itu harus ditundukkan, dijadikan posisinya di bawah syariat. Jangan lebih didahulukan dibandingkan syariat. Syariat harus di atas. Baru setelah itu adat kebiasaan. Ya, jangan diputar Bapak ya. Jangan sampai kita mendahulukan adat dibandingkan syariat dengan alasan apapun. Kalau kita lebih mendahulukan adat dibandingkan syariat, berarti kita sudah mendahulukan hukum selain Allah di atas hukum Allah. Dan sama saja kita sudah mencari agama lain selain agama Allah. Hati-hati ya. Jadi bukan perkara yang remeh seperti itu. Nah itu sampai situ kan udah selesai kan? Ya, kita udah selesai dari dalil-dalil, sengaja saya ulangi lagi biar nempel ya pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah kita langsung masuk masail, masalah yang bisa kita pelajari dalam bab ini. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah, kata Hudzaifah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-ula, masalah yang pertama, at-taghlidhu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dzalik. Bersikap keras atau larangan keras memakai gelang, benang dan semacamnya untuk tujuan tadi. Larangan keras memakai gelang, benang dan semacamnya. Semacamnya apa? Jimat. Ya, berupa cincin atau mungkin susuk dan macamnya. Nah, larangan keras memakai gelang, benang dan semacamnya untuk tujuan tadi. Yaitu tujuannya apa? Menolak bala atau menghilangkan bala. Pak Ustaz, Ya. kalau pakai masker untuk nolak corona gimana? Itu boleh. Kan benang juga ini. Enggak. Itu kan wasilah. Itu kan satu yang memang diakui sebagai ini wasilah untuk menolak penyakit kan. Jangan dipasang di tangan. Ya, betul. Kecuali kalau maskernya di tangan, kan apa hubungannya? Nolak bala, harus salah. Guru, jangan nyikat di telinga. Dikat di kaki. Di kepala. Kalau itu memang jelas ya. Pokoknya kaidahnya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pengobatan dalam Islam itu dibolehkan kalau pertama ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau terbukti secara ilmiah. Ada dalam Al-Quran Sunnah atau terbukti secara ilmiah. Nah, contohnya pengobatan atau obat makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, contohnya apa? Madu. Kalau seorang mengobati penyakitnya dengan madu, boleh tidak? Boleh ya. Madu itu disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Sunnah. Iya. Jadi kalau seorang berobat dengan madu, boleh, bahkan itu sunnah. Ya. Ini dalam Al-Quran. Contohnya juga dalam hadis. Contohnya juga seorang berobat dengan bekam. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ada hadisnya. Ada hadisnya kan. Nabi berbekam dan Nabi menyuruh sahabat untuk membekam yang lain. Ini ada ya. Nah, tapi kalau misalkan seseorang berobat dengan obat atau pengobatan yang tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, tapi terbukti secara ilmiah, ini pun boleh. Ya misalkan orang yang sakit mencret, misalkan diobati dengan makan daun jambu, ya kan? Terbukti tidak? Terbukti. Nah, ini terbukti secara ilmiah. Maka boleh, walaupun tidak ada dalam Al-Quran Sunnah kan? Ada tidak? Dalam Al-Quran berobatlah dengan daun jambu. Enggak ada rumah sakit penuh. Dalam hadis ada. Enggak ada. Nah, tapi kan terbukti secara kedokteran, secara ilmiah. Nah, ini bisa terjatuh dalam syirik. Minimal bid'ah. Maksimal syirik. Ya seperti contohnya pengobatan dengan batu dicelup, ponari. Ya kan? Ngantri orang celup. Ya apa hubungannya batu dengan penyakit? Ya kan? Nah, ini hati-hati ya. Inilah pentingnya belajar tauhid.
Ya jadi tadi terlarang larangan keras memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menolak bala, menolak penyakit dan semacamnya. Ini masalah pertama. Ats-tsaniyatu, masalah kedua yang ada dalam bab ini, anna sahabiyya law mata wa huwa alaihi ma aflah. Seorang sahabat kalau mati dalam keadaan tamimah itu ada pada dirinya, jimat itu ada pada dirinya, maka dia tidak akan beruntung. Kalau seorang sahabat saja nih, yang amalannya jauh dari kita, jauh lebih banyak daripada kita. Kalau kita dibandingkan amalan sahabat mungkin segininya nggak tahu kita. Nah, tapi kalau seorang sahabat yang amalannya luar biasa, dia mati dalam keadaan memakai jimat, tidak akan beruntung. Maka bagaimana pula dengan kita yang amalannya nggak seberapa kan? Nggak bisa dibandingkan dengan sahabat Nabi. Ya. Jelas Bapak ya. Jadi sahabat Nabi itu orang yang memiliki kedudukan istimewa, nggak sembarangan. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Az-Zuhri kalau nggak salah, mana yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang adil, alim, berilmu, soleh, abid, ahli ibadah, zuhud, semua sifat kebaikan ada pada diri dia. Nggak ada seorang yang meragukan kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Ya, tidak ada seorang pun yang meragukan kesolehan dan keilmuan Umar bin Abdul Aziz. Ya, sampai-sampai disebutkan oleh para ulama di zaman Umar bin Abdul Aziz keadilan itu benar-benar merata, tersebar di tengah-tengah umat. Nah, suatu hari sampai ke binatang. Iya, sampai binatang begitu. Makanya suatu hari ada seorang lagi duduk di dekat dekat kebun gitu, dekat hamparan ini padang rumput. Tiba-tiba dia menyaksikan ada hewan buas menerkam hewan. Kata dia, wah, kalau hewan buas sudah menerkam ekor hewan, berarti pertanda Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Akhirnya dia pergi ke Madinah, ternyata Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Artinya di masa Umar bin Abdul Aziz keadilan itu dirasakan semua orang sampai binatang. Nah, ini kan berarti kan sosoknya istimewa kan? Nah, ditanyakan kepada Imam Az-Zuhri kalau nggak salah, mana yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Kata Imam Az-Zuhri, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Dia sholat di belakang Rasulullah. Dia merasakan debu di jalan Allah bersama Rasulullah. Jadi nggak sebanding. Walaupun Umar bin Abdul Aziz luar biasa amalnya, tapi kalau dibandingkan sahabat Nabi, nggak ada apa-apanya. Nah, kita kembali lagi nih. Kalau sahabat Nabi saja yang amalnya luar biasa, mati dalam keadaan memegang jimat, memakai jimat, dia tidak akan apa? Beruntung. Padahal dia sahabat Nabi, apalagi kita yang amalnya tidak seberapa. Jelas Bapak ya? Jelas Ibu-ibu? Ya. Di sini fihi syahidun likala, kata Syekh ini fihi syahidun likalami sahabah anna syirkal asghara akbaru minal kabair. Dalam pernyataan, dalam ucapan sahabat Nabi tadi yang demikian mendukung perkataan para sahabat. Ucapan siapa tadi itu? Hudzaifah tadi mendukung perkataan para sahabat, pendapat para sahabat bahwasanya syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Hudzaifah ketika berkata tadi Rasulullah ketika menyaksikan sahabatnya memakai gelang dari kuningan, Rasulullah nyuruh apa? Copot. Karena itu hanya akan menambah kelemahan bagimu. Kalau engkau mati dalam keadaan itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini mendukung perkataan para sahabat bahwasanya syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Nah ini hadis tersebut menunjukkan bahwa syirik sekecil apapun dosanya lebih besar daripada zina, daripada mencuri, korupsi. Ketika seorang contohnya ria ini termasuk syirik kecil. Tapi walaupun kecil syirik. Ketika seorang sholatnya diperbagus dan dia udah merasa sholatnya
saya ini niatnya udah melenceng nih, tapi dia pertahankan mungkin karena merasa manis, kan enak ditonton. Nah, ketika dia melakukan itu, berarti dia sudah lebih buruk daripada perampok. Dia lebih buruk daripada pezina. Ini menunjukkan syirik ini bukan dosa yang kecil, bukan dosa yang remeh. Ini syirik kecil. Maka bagaimana kalau syirik besar? Kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, tapi sudah membuat seorang hamba jatuh. Tidak untung. Lebih benar-benar jatuh ya, lebih jatuh daripada para pelaku dosa besar lainnya. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas ya? Jadi ibu jangan remehkan syirik dan jangan merasa aman dari syirik. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah agar dilindungi dari syirik, ya kan? Dan Nabi juga menyuruh kita, mengajarkan pada kita untuk berlindung kepada Allah dari syirik. Hati-hati ya, syirik itu samar. Ada yang jelas, ada yang samar. Yang samar ini yang kadang kita semua tidak menyadarinya. Ya contohnya, ketika kita tawakalnya kepada gaji, itu juga ada unsur syirik. Maaf, nggak menyinggung siapapun ya. Umum saja. Iya, artinya kan kalau kita kadang kalau udah akhir bulan tenang lah. Nanti kan udah ini. Nah, kalau kita tenang dengan itu. Sangat bahagia. Akhir bulan tuh masih Pusing kepala. Iya, itulah. Artinya kita jangan bersandar kepada itu, ya. Karena rezeki itu bukan itu sebenarnya. Allah yang menentukan, tapi lewat itu, ya. Makanya kita harus tawakal kepada Allah. Ya, tawakal itu memang mudah diucapkan, tapi prakteknya gitu, ya. Ya, praktek apa? Tawakal dalam masalah rezeki, tawakal dalam masalah dakwah. Kadang kita dakwah itu bersandar pada orang, oh tenang ada si fulan yang backing saya. Nah, kalau seorang perasaannya seperti itu, tawakalnya masih lemah. Kalau seorang yang tauhidnya sempurna, tawakalnya kepada Allah, bukan kepada backing ini dan backing itu. Ya, cuma karena kita ini masih lemah iman, kadang kita merasa tentram kalau ada yang jadi backing kita. Oh, aparat ini. Orang dalam. Jangan seperti itu ya. Seperti Nabi Ibrahim ya. Apa? Seperti Nabi Ibrahim kan Ah. datang Jibril mau menolongnya kan. Oh iya. Oh itu. Pertama itu riwayatnya lemah. Ya, kalaupun benar iya bisa jadi itu menunjukkan tingginya tawakal Nabi Ibrahim. Ya, ditawarkan oleh Jibril, tapi Nabi Ibrahim nolak. Artinya beliau bersandar kepada Allah. Ya, cuman riwayatnya itu lemah, Bapak ya. Jadi kalaupun benar itu menunjukkan tingginya tawakal Nabi Ibrahim. Ya, kita lanjut lagi. Itu at-tsaniyah, permasalahan kedua. At-tsalitsatu, permasalahan ketiga yang disebutkan dalam bab ini, annahu lam yu'dzar bil jahalah, bahwasanya tidak mendapat uzur karena kebodohan. Seseorang tidak dapat maaf karena kebodohan. Maksudnya apa? Kalau di sini, kalau dari lahir perkataan Syekh seakan-akan menyatakan kalau ada orang seperti sahabat tadi, dia mati dalam keadaan memakai jimat, maka dia disiksa walaupun tidak tahu. Nah, ini lahir perkataan Syekh. Namun perkataan Syekh ini dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kata beliau, hadis tadi tidak menunjukkan seperti itu. Karena tidak ada keterangan kalau sahabat ini mati dalam keadaan tidak tahu, dia akan disiksa. Nggak ada keterangan seperti itu. Maka yang benar, kalau seorang terjatuh ke dalam syirik karena benar-benar tidak tahu, dia dimaafkan. Contohnya, orang baru masuk Islam, tinggal di pedalaman, tidak ada ustadz di situ, tidak ada buya, tidak ada ulama kiai. Dia setahunya Islam itu cuma orang sekitar aja. Dan orang sekitarnya bergelimang syirik. Maka kalau orang seperti ini mengalami keadaan seperti itu, dia terjatuh dalam syirik, dia dimaafkan. Ya, benar-benar tidak tahu, bukan pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Tapi kalau pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak dimaafkan. Maka kalau ada orang berbuat syirik di tengah-tengah kaum muslimin, di situ ada dai yang mengajarkan tauhid, ada dai yang mengajarkan sunnah,
ada dai yang menjelaskan masalah tauhid dengan rincian gini, lalu dia terjatuh dalam syirik, ini tidak dimaafkan. Karena dia terjatuh dalam syirik karena kelalaian dia, bukan karena ketidaktahuan. Kalau orang benar-benar tidak tahu dimaafkan Bapak ya. Tapi kalau yang tidak mau tahu, ya nggak peduli lah. Udah, yang penting saya cari duit, makan, kenyang, udah. Anak istri terpenuhi, selesai. Nah, yang seperti ini nggak dimaafkan. Ya, makanya ini peringatan bagi kita semua. Jangan meremehkan masalah agama, terutama masalah akidah, terutama masalah tauhid. Ya. Jadi tidak dimaafkan kalau ada orang yang terjatuh dalam syirik karena tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Tapi kalau orang yang benar-benar tidak tahu, dia benar-benar dimaafkan. Bisa dibedakan, ibu-ibu. Kalau yang benar-benar tidak tahu, artinya bayangan seperti tadi, tinggal di pedalaman, nggak ada ustadznya, jauh kalau mau nanya. Nah, ini dimaafkan kalau terjatuh dalam syirik. Tapi kalau yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, melakukan syirik, di situ ada ustadznya, ada dai-nya, maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Hati-hati ya. Ya, ini tentang pembahasan syirik tidak dimaafkan karena kebodohan. Ar-rabi'atu, masalah keempat, annaha la tanfa'u fil ajilah. Bahwasanya gelang, benang dan semacamnya untuk nolak bala itu semua tidak bermanfaat fil ajilah di dunia. Jadi namanya jimat, tamimah dan semacamnya tidak akan bermanfaat di dunia. Bal tadur, bahkan membahayakan. Tahu dari mana? Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, la taziduka illa wahnan. Karena tamimah itu, jimat itu hanya menambah kelemahan. Jadi artinya di dunia jimat dan semacamnya nggak bermanfaat. Ini di dunia ya. Apalagi di akhirat. Maka jangan sampai kita karena istilahnya apa ya, kebutuhan sesaat, kita akhirnya nggak berpikir panjang pakai jimat, pakai susuk dan semacamnya. Dan ini ada ya, banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, saya punya kerabat, dia cerita ke saya waktu saya udah masuk pesantren, dia nanya, dulu saya pernah masih muda, nggak ngerasa pede di hadapan wanita, akhirnya saya pakai susuk. Katakan sini katanya, di sini. Nah, sekarang saya udah belajar, lalu saya nyesal ini salah. Nah, tapi saya waktu suatu hari lagi mandi, tiba-tiba hilang saya merasa di sininya. Gimana nih hukumnya? Gimana kira-kira hukumnya? Dia udah memakai susuk, lalu dia merasa sepertinya udah jatuh susuknya, hilang di mana? Dan dia udah meninggalkan itu, udah bertobat. Kira-kira bagaimana? Apakah dia harus datang ke dukun dicabut? Nah, nggak usah. Yang penting dia udah yakin udah hilang udah. niatnya. Ya, yang penting dia udah ada tekad, hentikan maksiatnya, sesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, itu cukup. Ya, ini ada Bapak ya. Jadi terutama anak muda kan masih galau tuh kan. Ya, hati-hati. Jadi kadang pengen cari pasangan supaya kelihatan mungkin gagah atau apa, pakai susuk di sini. Sama kalau wanita pun begitu. Artis-artis itu jangan dikira mereka itu nggak jauh dari itu. Mereka pun dekat dengan yang begitu, dengan susuk dan semacamnya. Ya, hati-hati ya. Dan yang tragisnya lagi, ada orang yang sudah bergelimang maksiat pakai susuk pula. Super. Hah? Super. Oh iya, luar biasa. Saya punya teman kenalan dan dia udah meninggal rahimahullah. Dia dulu mangkal tuh mejengnya di stasiun Depok. Dia kenal dengan semua preman gitu, perampok atau apalah, pencuri atau apa semacamnya, pencopet. Nah, kata dia kan punya kenalan para pencopet. Para pencopet di stasiun Depok itu, mereka pakai susuk di sini. Biar apa? Iya. Biar cepat katanya nih. Jadi kalau nyopet sih, sudah terjatuh dalam maksiat, jatuh pula dalam ini ibaratnya sudah jatuh, lalu tempat tangga, lalu atapnya jatuh. Nah, itu gempa bumi, datang tsunami. Iya, habis orang kayak gitu. Namanya bilang ya dalik, jangan sampai ya udah jatuh maksiat, jatuh itu. Permasalahan kelima, al-inkaru bitaghlidhi ala man fa'ala mithla dzalik. Mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan demikian. Perbuatan demikian, perbuatan apa? Syirik. Perbuatan memakai tamimah, kalung dan semacam untuk nolak bala. Mengingkari dengan keras.
Ya contohnya dalam hadis tadi, siapa yang mengingkari dengan keras? Hudzaifah Rasulullah. Bayangkan, Rasul menyatakan copot itu, karena itu hanya menambah kelemahan. Keras Rasulullah. Begitu juga Hudzaifah. Ya, Hudzaifah langsung mencopot bahkan. Nah, artinya permasalahan ini jangan dianggap remeh, karena Rasulullah dan para sahabatnya langsung mengingkari dengan keras. Dan nggak ada dalam hal ini uzur. Artinya, oh dia kan nggak tahu. Walaupun nggak tahu, kalau udah permasalahan akidah, tegur, diingkari. Jangan dibiarkan. Jelas Bapak ya? Loh, kamu kok keras seperti itu? Ya Rasulullah yang mencontohkan. Karena permasalahan akidah beda dengan permasalahan fikih atau permasalahan amal. Iya, furu'iyah. Keyakinan dengan amalan beda. Orang yang terjatuh dalam kesalahan di dalam amalan ini lebih ringan dibandingkan terjatuh dalam masalah keyakinan. Kalau orang salah dalam masalah tauhid akidah ini lebih parah dibandingkan orang yang salah dalam masalah amalan. Jelas Bapak? Ya, contohnya seperti orang yang misalkan terjatuh atau terpengaruh ilmu kalam sehingga akhirnya meragukan hadis, meragukan ini. Ini lebih parah dibandingkan orang yang tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan puasa Ramadan. Kenapa? Karena kesalahannya dalam masalah akidah dan tauhid. Hati-hati ya. Ya ini Rasulullah mengingkari dengan keras orang yang melakukan demikian. Ini masalah kelima. As-sadisatu, permasalahan yang keenam, at-tasrihu bi anna man 'ala syai'an wukila ilaih. Di sini terdapat keterangan tegas, pernyataan tegas bahwasanya siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan tergantung kepadanya. Siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia akan tergantung padanya. Makanya jelas? Ya, menggantungkan sesuatu bisa berupa tadi kalungkah, benangkah dan semacamnya. Dia meyakini misalkan kalau ada ini saya PD dia. Iya, PD. Atau mungkin kalau misalnya toko digantungkan ini nanti laris. Pajang foto laris. Nah iya. Nah akhirnya dia tergantung pada itu. Ya kan? Dia nggak ada kepercayaan untuk ngurus sendiri. Kalau tanpa itu nanti saya nggak bisa apa-apa. Nah ini akibat seorang bergantung kepada selain Allah. Dan sebenarnya bukan cuma bergantung pada cincin, kalung, gelang. Ketika kita bergantung pada manusia juga, kita jadi tergantung dengan dia. Lemah. Tapi kalau kita bergantung pada Allah, Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Akan tenang, tapi kalau kita bergantung pada makhluk, nggak akan tenang. Kalau kita berharap kepada makhluk, bisa jadi mengecewakan. Tapi kalau kita berharap pada Allah, Allah tidak akan mengecewakan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang masyhur, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman dalam hadis kursi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya apa ini? Kalau kita bersangka baik, berarti Allah baik. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk, Allah pun akan memberikan keburukan kepada kita. Makanya berharaplah kepada Allah, yang nggak usah berharap kepada makhluk. Nah ini masalah yang ke-6. As-sabi'atu, masalah yang ke-7, at-tasrihu bi anna man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Pernyataan tegas bahwasanya siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh ia telah berbuat syirik. Jadi apapun tamimah bisa mungkin berupa kalung, gelang, benang. Pokoknya kalau kita menyaksikan ada orang yang menaruh benda tertentu, entah berupa bungkusan mungkin, tujuannya supaya laris dagangan, supaya nolak penyakit, nolak bencana, berarti orang tersebut sudah terjatuh dalam syirik. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas? Ya, ini masalah ke-7. At-thaminatu, masalah ke-8, anna ta'liqal khayti minal humma min dzalik. Bahwasanya menggantungkan benang untuk mengobati demam itu juga termasuk syirik. Benang yang sini atau mungkin di sini atau di mana biasanya? Di sini gelang. Iya. Pokoknya benang
kalau apapun ya, kalau digantungkan, diikatkan, tujuannya untuk seperti itu, maka itu namanya syirik, ya, tergolong syirik. At-tasi'atu, masalah ke-9, tilawatu Hudzaifatal ayata dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayatil lati fil akbari 'alal asghari kama dzakara Ibnu Abbas bi ayatil Baqarah. Permasalahan ke-9, pembacaan Hudzaifah terhadap ayat. Jadi Hudzaifah kan membacakan ayat, tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, Hudzaifah ketika membaca ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat berdalil dengan ayat-ayat tentang syirik besar untuk menunjukkan syirik kecil. Para sahabat berdalil dengan ayat-ayat yang menunjukkan tentang syirik besar untuk menyatakan, untuk menyerang atau untuk membantah syirik kecil. Ini boleh Bapak ya. Jadi ayat ini menyinggung tentang syirik besar tapi digunakan untuk syirik kecil. Ya, contohnya seperti yang disebutkan di sini kata Syekh Ibnu Abbas menyebutkan itu dalam surat ayat Al-Baqarah. Misalkan ayat Al-Baqarah kan waktu itu disebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada orang-orang yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Orang tersebut mencintai itu sebagai mencintai Allah. Dan ini umum. Seorang mencintai istrinya sebagaimana mencintai Allah. Keduanya sama. Seorang mencintai anaknya sebagaimana mencintai Allah. Sama. Ini syirik. Kalau lebih besar, lebih syirik lagi. Nah, ini ayat ini padahal terkait orang musyrik. Karena kelanjutan ayatnya wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka itu sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Kalau tidak keluar dari neraka itu orang apa? Kafir kan? Nah, ayat ini sebenarnya menyinggung tentang orang kafir tapi ditujukan kepada orang yang terjatuh dalam syirik kecil dan besar. Ya, hati-hati ini. Ini menunjukkan boleh kita berdalil dengan ayat yang menunjukkan syirik besar untuk membantah orang melakukan syirik kecil. Jelas ibu-ibu? Ya, itu permasalahan ke-9. Al-ashiratu, permasalahan ke-10. Anna ta'liqal wada'i 'anil 'aini min dzalik. Bahwasanya menggantungkan wada', tadi wada' dari kerang untuk melindungi dari ain, pandangan mata tadi. Itu termasuk syirik juga. Ya, termasuk syirik. Jadi jangan ya. Pokoknya kaidahnya Bapak, apapun yang digantung, diikat, disimpan, kalau memang tujuannya untuk menolak bala, menolak bencana dan semacamnya, atau menghilangkan, maka itu termasuk syirik. Itu aja kaidahnya. Al-hadiyata asyrah, permasalahan ke-11, ad-du'a'u 'ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmulah. Doa keburukan bagi orang yang menggantungkan tamimah, jimat, bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Artinya disyariatkan mendoakan keburukan bagi orang yang menggantungkan tamimah, bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, ay la tarakallahu lahu. Dan siapa yang menggantungkan wada'a yang terbuat dari kerang tadi digantung ini, maka Allah juga tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Artinya dianjurkan, disyariatkan mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan demikian. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya ini doa secara umum, bukan tunjuk hidung. Jadi bukan berarti kalau ada orang pakai jimat, semoga Allah gini, enggak. Ya. Karena nggak boleh kita melaknat, mendoakan keburukan orangnya masih hidup. Ada secara umum boleh. Ya contohnya orang kafir lah. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Boleh tidak? Nah, tapi kalau disebutkan orangnya, misalkan semoga Allah melaknat siapa sekarang? Benyamin Netanyahu. Ya kan? Dia kan penjahat kan? Boleh. Tapi nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh kalau
sebutkan orangnya, karena ada kemungkinan dia tobat. Tapi kalau secara umum semoga Allah melaknat Yahudi, boleh? Bukan lebih banyak yang kena. Kalau ini satu orang ya. Ini kan bisa satu negeri saja. Ya, itu nggak masalah kalau itu. Seperti Rasulullah kan, Rasulullah waktu mau meninggal kan beliau dalam keadaan sesak, beliau tutup mukanya, muka beliau dengan kain lalu disingkap. Setelah itu beliau berkata, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Perhatikan, semoga Allah melaknatnya. Boleh kalau secara umum. Adapun tunjuk satu persatu, ya tidak boleh. Nah, sebab apa ya? Walaupun orang kafir. Iya, karena ada kemungkinan tobat. Ya, dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan babu minasyirk lubsul halqati wal khayti wa nahwihi li raf'il bala'i aw daf'i. Termasuk syirik memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menolak bala atau untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, berarti kita selesai. Apa nih, Syah? Ya. Bagaimana dengan orang yang suka mengambil muka kan? Supaya dia dapat supaya baiklah orang Sanjung. Iya, disanjung dia ya. Ada kedudukan. Iya. Nggak boleh. Cari muka gitu ya. Iya, cari muka. Ya, menjilat istilahnya. Menjilat, Tercela. Tercela itu. Itu bukan perilaku seorang muslim. Iya. Atau kadang bermuka dua. Itu. Bil wajhain. Ada seperti Rasul Bukhari, Nabi bersabda, "Wa tajidu syarrun nas dzal wajhain." Kalian akan dapati seburuk-buruk orang adalah orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula biwajhin, yang mendatangi si kelompok ini dengan satu wajah, wa ya'ti haula biwajhin, lalu mendatangi kelompok lain dengan wajah yang lain. Jangan ada di antara kita yang seperti itu, bermuka dua. Sama dengan orang Syiah. Oh iya, masih begitu. Berarti orang-orang munafik. Ya. Jangan. Jadi kita harus tegasatnya apa adanya. Jadi kalau kita A, jangan di depan ini A, di belakang B. Harus punya prinsip. Ya kecuali kalau kondisinya kita udah terancam nyawa kita, lain lagi. Ya kalau kita udah terancam, kamu harus begini, pedang udah di sini, ya itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak seperti itu, kita mengecimi, Aldi kamu ini orangnya baik, nanti kita emang sih, kamu jahat. Ini bermuka dua, nggak boleh Bapak ya. Seorang muslim bukan itu, ciri-ciri orang munafik. Jelas? Ya. Mengenai salat ini tak? Imam ya. Iya. Kan ada apa kamar seperti apa itu? Rumah apa itu ya? Al-Quran itu. Di depan apa itu? Imam itu. Mengganggu apa itu tak? Konsentrasi apa itu? Tergantung imam ya. Kalau imam tidak terganggu tuh. Ada faedahnya. Memang ada larangannya dalam hadis menghias masjid. Ya. Karena apa? Di antara hikmahnya di antara untuk itu. Khawatir yang mengganggu khusyuan sholat, konsentrasi. Kemudian saat jarak imam sama makmum itu Ustaz, tak terlalu jauh Ustaz. Itu berapa ukurannya? Atau kalau dalam pelajaran fikih kan ada enggak sekal kemarin juga. Itu lupa lagi waktu yang nama lupa saya. Apa ukurannya itu berapa hasta? Iya, berapa hasta? hasta seperti itu. Cuman jauh kan, terlalu jauh Ustaz. Iya. Dulu itu kita bahas, kalau kita bahas sholat memang 3 hasta ya. Iya 3 hasta. Iya 3 hasta. 3 hasta. Ini haji Tolibin. Nggak masalah. Itu juga gini kan? Hah? 3 hasta stick Iya. ini kan? Iya. 1, 2, 3 berarti sudah. Sekitar 120 cm. Iya. 1 meter. Ya itu tadi karena gambar itu tak menyesat apa itu? Oh, imam itu ke muka. Ya, karena Rasulullah saja pernah beliau sholat, lalu beliau memakai baju ada coraknya. Nah, selesai sholat, beliau menyatakan ke Aisyah, kasih ini ke Abu Jaham. Kasih ini, ganti baju ini, ganti dengan pakaian lain. Karena fa'inna alhatni an sholati, karena tadi baju itu menggangguku dari sholatku, artinya melalaikanku dari sholatku.
Artinya segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi sholat harus ditiadakan. Berupa pakaian, atau berupa tulisan atau berupa suara. Jadi jangan kita jangan sampai tujuan kita baik melakukan suatu ibadah tapi mengganggu ibadah orang lain. Nggak boleh. Ya. Kalau kaligrafi di dalam masjid itu gimana? Sama itu termasuk menghiasi masjid itu. Penghias. Ya, masjid. Kita takut lupa imam yang tidak. Hah? Takut lupa imam yang kita. Lihat tuh. Gitu. Mungkin timbul pertanyaan bagaimana dengan di Masjidil Haram? Ya, itu bukan jaminan juga karena dulu Masjidil Haram ini kan dikelola oleh Turki Utsmani. Sedangkan Turki Utsmani mungkin Bapak tahu lah, sufi kan artinya gak jauh dari ilmu lah. Ya, gimana Pak? Kita disolatkan di masjid Ustaz, sebab bising ketika pakaian apa ini juga semuanya. Boleh nggak kita sambil jalan ke rumah baca apa namanya? Zikir. Boleh. Ya, kalau memang tidak timbul fitnah. Konsentrasi itu lupa Ustaz. Sedang baca alhamdulillah apa ayat-ayat kursi lain-lain tidak lagi dibaca. Lain yang tabacu, Semuanya merasakan yang sama Pak. lain yang tabacu. Kadang-kadang mau ikutin tuh orang tuh. Itulah. Iya. Itulah yang perlu mungkin diluruskan memang ya. Artinya begini Bapak. Saya berikan ini aja lah. Kalau yang saya bahas bukan masalah zikir bersama, doa bersama, mengeraskan zikir atau tidak ya. Kan sudah saya singgung, ulama kan beda pendapat masalah mengeraskan zikir selesai sholat. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk di dalamnya madhab Syafi'i, berpendapat zikir selesai sholat itu tidak dikeraskan, dilirikkan. Sedangkan madhab Hambali berpendapat dikeraskan. Namun dikeraskannya seperti apa? Lihat di Arab Saudi. Arab Saudi itu madhab resminya yang dipraktekkan di Arab Saudi madhab Hambali. Nah, bagi yang pernah ke Tanah Suci lihat, dikeraskannya apakah dengan mic? Enggak kan? Masing-masing. Artinya imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah. Ini udah keras nih. Dan ini bukan imam saja, makmum juga Astagfirullah. Begitu. Dan seperti itu tidak mengganggu orang yang masbuk. Ya tidak? Iya. Nah itu. Jadi kalau mau melihat praktek zikir dikeraskan selesai salat, lihatlah di Arab Saudi. Karena di sana memakai madhab Hambali. Sedangkan madhab Hambali berpendapat zikir selesai salat dikeraskan. Nah ini kalau mau ikut madhab Hambali. Tapi kalau kita mau ikut madhab Syafi'i, tidak dikeraskan. Terus bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan dulu di zaman Rasulullah apa zikir itu dikeraskan? Kata Imam Asy-Syafi'i, dulu Rasulullah untuk ngajari para sahabatnya, makanya zikir dikeraskan. Namun setelah para sahabat sudah bisa, sudah paham, Rasulullah pun mengecilkan suara zikir. Nah ini pendapat madhab Syafi'i. Tapi sekali lagi kalau saya condong ke pendapat madhab Hambali yang menyatakan disunahkan mengeraskan zikir selesai sholat, tapi dengan dua syarat: tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dua, ditengok ada tidak yang masbuk. Kalau ada seorang yang makmum yang masbuk, hendaknya suara kita dipelankan. Kenapa Bapak? Mengeraskan zikir selesai sholat ini adalah sunnah. Berdasarkan pendapat madhab Hambali kan, mengeraskan suara ketika zikir selesai sholat ini sunnah. Sedangkan menjaga kekhusyuan makmum ini wajib. Maka kalau sunnah dan wajib bertabrakan, mana yang dahulukan? Wajib. Nah, maka hendaknya kita jaga itu. Jangan sampai kita mengejar sunnah malah melanggar yang wajib. Ini kalau kita berpendapat zikir selesai sholat dikeraskan. Tapi masalahnya gini tak, saya lihat imam itu ke muka aja dia ambil apa itu tua itu baca lagi keras-kerasan. Banyak yang apa itu masbuk itu mana dia, tapi kalau dia geser sedikit kayak ini nampak itu kan orang yang masbuk belakang kan. Ini enggak Pak, dia ke depan aja dia. Kreasi Imam Syafi'i tambah kembali kreasinya. Saat ini nanti bagusnya kawan-kawan hadir atau di tenda kita enggak. Kenapa? Iya, dia dah. Apa hadir diundang ya? Bagusnya hadir tenda. Iya, kalau sekedar mendengarkan saja, ya gimana itu? Artinya kan itu seminar itu ada tanya jawab kan? Iya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, kira-kira nerima tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Kadang mau menyampaikan tapi nggak mau ditanya. Repotnya begitu. Artinya kalau seorang udah melemparkan masalah harus siap mempertanggungjawabkan masalah yang dia lempar.
Kayak ujian skripsi gitu lah. Iya, artinya jangan sampai nanti kalau ada pertanyaan tersinggung, dikira tidak beradab, tidak menghargai, repot. Sedangkan kita, saya sebagai guru ya, siapapun ya, seorang alim, guru, ketika ada orang yang diajar bertanya apa dalilnya, harusnya nerima. Jangan tanya, kamu kurang beradab, masa nanya dalil? Oh, nanya dalil. Ini nggak guru yang tidak baik. Guru yang baik itu ketika muridnya bertanya apa dalilnya, dia senang. Oh, berarti orang ini serius belajar. Nah, ini makanya kalau memang dengan hadir itu bisa nanya dan nggak ada masalah, ya nggak masalah. Tapi kalau sekedar dengar saja nggak boleh bertanya, ya apa manfaatnya? Dengar dia aja. Saya berikan kaidah begini aja Pak. Ini saya singkat aja lah. Masalah yang disebutkan namanya nggak ya? Secara umum lah. Ada seorang yang menyebutkan ketika kumpul kita di masjid, menyebutkan semua dalil tentang disyariatkan zikir dan berdoa bersama. Ya. Semua yang disebutkan sebenarnya bukan dalil tentang zikir dan berdoa bersama. Itu dalil tentang mengeraskan zikir dan doa bersama di luar sholat secara umum gitu. Nah, makanya kalau memang ada satu hadis saja yang menyebutkan Rasulullah pernah setiap sholat beliau berzikir lalu diikuti para sahabatnya dengan satu suara. Kalau memang ada satu hadis tersebut, saya yang praktekkan paling pertama. Dan kalau ada satu hadis dari Sahih Bukhari yang sahih tentu saja ya, yang menyebutkan Rasulullah berdoa setiap selesai sholat, setiap saya katakan ya, setiap selesai sholat, lalu para sahabat mengaminkan, saya yang akan praktekkan yang pertama kali. Kalau ada, yang jadi masalah dalil-dalil yang disebutkan umum. Misalkan Nabi Musa berdoa, Harun amin. Ini kan bukan disebutkan selesai sholat kan? Doa biasa. Kan doa biasa. Mengeraskan zikir juga, yaitu rata-rata dalilnya umum, bukan dalil khusus menyebutkan selesai sholat. Setiap selesai sholat. Kalau kayak gini pertanyaannya gimana jawabnya Pak Ustaz? Kalau ada nggak istilahnya dalil Nabi melarang kayak gitu katanya? Lah, kalau masalah ibadah kita bukan bertanya mana larangannya, mana perintahnya. Karena hukum asalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan al-aslu fil ibadah tauqif. Asalnya dalam ibadah itu berhenti. Artinya tidak boleh kita kerjakan sampai ada perintahnya, bukan sampai ada larangannya. Kalau saya melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini? Kan nggak ada larangannya. Keliru. Kalau masalah dunia ya, silakan lakukan apapun sampai ada larangannya. Tapi kalau udah masalah ibadah, jangan lakukan apa-apa sampai ada perintahnya, ada anjurannya. Ya, itu Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Maksud saya kalau ada yang hadir nanti, saya mengusulkan bertanya seperti